Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Ainia dari kelas 11 Asisten Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Arti luasnya pemerintah yaitu segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Arti sempitnya, pemerintah yaitu segala aktivitas yang diselenggarakan hanya diikuti oleh presiden, raja, ataupun perdana menteri. Jadi, pengertian pemerintahan mencakup seluruh badan-badan atau lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, serta ada yang hanya terdiri satu badan saja yaitu eksekutif. Kekuasaan suatu negara terdiri dari 3 macam kekuasaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Suatu negara yang berbentuk republik menganut sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum. Melalui sistem pemilihan umum, rakyat menjadi penentu yang memilih siapa yang akan menjadi presiden untuk negara tersebut. Dalam sistem ini mengandung 3 pokok penting, diantaranya ada secara keseluruh presiden menjadi atau menjabat sebagai pemimpin negara serta pemimpin dari seluruh pemerintah. Di dalam kepemimpinannya, presiden juga melantik pejabat dan pemerintah lainnya. Yang kedua, presiden patut memiliki jaminan untuk mempunyai kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi. Yang ketiga, presiden dipilih oleh seluruh rakyat. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yang pertama ada dasarnya pada prinsip kekuasaan. Kedua, dikepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintah dan kepala negara. Yang ketiga, pemilihan umum langsung oleh rakyat digunakan untuk memilih eksekutif. Yang keempat, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan menghentikan para pembantu presiden atau menteri, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Oleh karena itu, presiden dan DPR tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang memegang peranan yang sangat penting. Seorang perdana menteri dipilih dan diangkat oleh parlemen. Parlemen juga memiliki hak memberhentikan perdana menteri yang telah dipilih dengan cara memberikan mosi tidak percaya. Dalam sistem ini dimungkinkan terdapat perdana menteri dan presiden. Namun, presiden di sini hanya bertindak selaku kepala negara. Ciri-ciri dari parlementer diantaranya ada yang pertama, dipimpin perdana menteri yang menjabat sebagai ketua dan kepala pemerintah, dan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, kedudukan pelaksanaan presiden diutus oleh pihak legislatif, sementara presiden sendiri diutus oleh undang-undang. Yang ketiga, perdana menteri memiliki kewenangan istimewa untuk melantik dan memberhentikan menteri-menteri yang menjadi ketua departemen dan non-departemen. Yang keempat, para menteri hanya memiliki tanggung jawab kepada kedudukan legislatif. Yang kelima, eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keenam, eksekutif dapat diberhentikan atau dilengsarkan legislatif. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan begitu saja. Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia yang pertama, badan eksekutif akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif mempunyai jangka waktu tertentu. 3. Penyusun program kerja kabinet akan lebih mudah karena dapat disesuaikan dengan jangka waktu semasa mereka menjabat. Yang keempat, legislatif bukan tempat
kaderisasi calon jabatan eksekutif karena badan legislatif dapat diisi oleh orang luar, bahkan anggota parlemen pun dapat masuk dalam badan legislatif. Kekurangan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif, sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif, legislatif kurang jelas, mungkin jelas secara tertulis. Namun banyak masyarakat Indonesia sendiri pun masih bingung akan sistem pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negosiasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga keputusannya seringkali terlihat tidak tegas, hanya mencari solusi di antara kekerasan kepala legislatif dan eksekutif. Yang keempat, pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele. Memang presidensial tidak terlalu asing untuk kita sebagai warga negara Indonesia, karena memang pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem ini. Selain sistem pemerintahan presidensial, ada juga negara yang menganut sistem pemerintahan yang lain, yaitu sistem pemerintah parlementer. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.